Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Bapak Kiai Haji Ate Musodik Baharum, yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan santriwan santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek, Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian bait-bait Jauhar Maknun, yang insyaallah pada kesempatan ini melanjutkan dua bait, melanjutkan dari kajian sebelumnya, yaitu tentang khuruj an muqtadul zahir, yang mana kemarin telah disampaikan 5 nuktah dan sekarang sisanya. Sebelumnya marilah kita baca baitnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Awasin Bismillahirrahmanirrahim. Au aksin atanapi karena sabalikna. Au da'wa zuhuri atanapi karena ngaku jelas. Wal madadi sareng tambah-tambah netepkeun. Linuk tatit tamkini karena rahasia netepkeun musnad ilaih. Dina hate mustami. Qallahu somadu. Ari contona eta tetep sapertos lapad Allahu somad. Allahu Ari Gusti Allah. As-somadu eta zat anu dimaksud. Wa qasdil isti'tofi sareng karena maksud nyuprih dipikanya wal irhabi sareng karena nyingsieun. Nahwul amiru waqifun bil babi. Ari contona eta saumpama lapad al amiru waqifun bil babi. Al amiru ari raja. Waqifun eta anu cicing. Bil babi dina lawang panto. Silahkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah amma ba'du. Santriwan dan santriwati yang kami cintai, berkat dan kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan dalam bait berikutnya. Kemarin telah menjelaskan bab huruj an muqtadodohir. Huruj an muqtadodohir jumlahnya ada 9. Kemarin telah dibahas 4 masalah. Apa rahasianya? Yang pertama baksin, yang kedua kamal. Kamal juga terbagi 2. Ada kamalul tamyiz, ada kamalul suhriyah. Yang keempat adalah ijal, menganggap bodoh. Yang kelima aksin, sebaliknya menganggap bodoh, berarti menganggap pinter. Yang keenam sekarang adalah dakwatul huduri. Apa? Dakwatul duhuri. Mengaku sok. Dohirnya musnad ilaih. Musnad ilaih dengan isim dohir, menggantikan isim domir. Rahasianya adalah dakwah duhuri. Mengaku dohirnya musnad ilaih. Contoh yang kemarin, ulai, abai, paji ni bimislihim. Ulai, musnad ilaih dengan isim isaroh. Isim isaroh tersebut di tempat isim domir. Asalnya hum, ulai, abai, paji ni bimislihim. Hum isim domir digantikan dengan istiarah dengan isim isaroh. Jadi ada bedanya. Kalau di dalam ilmu nahwu, isim isaroh itu termasuk isim mubham. Tetapi kalau di dalam ilmu ma'ani, isim isaroh teh disebut isim dohir. Jadi mengaku dohirnya musnad ilaih. Isim isaroh ditempatkan pada tempat isim domir. Nuktahnya adalah dakwah duhuri. Mengaku dohirnya musnad ilaih. Yang ketujuh, wal madadi. Artinya madad. Di dalam sarahnya ziyadatut tamkini. Tambah-tambah. Tamkin teh menetapkan kepada muhotob agar supaya lebih tentram atau diperhatikan. Contoh di dalam bait
Allahus somad. Allah adalah dat segala tujuan. Yang menjadi contoh Allahus somad. Kalimat sebelumnya Qul Allahus somad. Qul huwallahu ahad. Sudah ada marje lapad Allah. Lapad Allah di tempat huwa. Agar yang mendengarkan atau mustami lebih tetap di dalam hatinya. Artinya madad. Tambah-tambah tetapnya di dalam. Tambah-tambah tetapnya. Lebih percaya. Lebih yakin. Di dalam hatinya pendengar. Musnad ilaih dengan isim dohir. Di tempat isim domir. Qul huwallahu ahad. Seharusnya huwas somad. Jadi Allahus somad. Supaya menetapkan di dalam hatinya mustami. Artinya madad. Yang ke-9 qasdul istiqtob. Bermaksud agar disayangi. Isim dohir menggantikan isim domir. Contohnya sok ilah-ilas bareng. Paham Jadi isim dohir
di tempat isim domir yang menjadi contoh ilahi abdukal asi sok ataka asalnya ilahi ana ataituka asian saya datang kepadamu sambil berdosa mukiron bidunubi mengakui banyak dosa wa qadda'aka telah berdoa kepadamu. Jadi ngadua teh teu langsung basa-basi heula. Ya Tuhanku, abduka hambamu al-asi yang berdosa. Pan biasa mengadua teh langsung robana atina pidunya hasanah wa. Ieu mah disebutan heula. Ana sok. Asin. Saya berdosa. Diganti dengan abdukal asi. Abduka isim dohir di tempat isim domir yaitu ana ataituka. Ana ataituka jadi abdukal asi ataka maksudnya supaya disenangi agar berdoanya diijabah. Qasdul istiqtob agar disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isim domir diganti dengan isim dohir. Isim dohir di tempat isim domir. Yang kesembilan isim domir, isim dohir di tempat isim domir. Nuktahnya, rahasianya, irhab, untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi. Contohnya al-amiru, ari raja, wakipun adalah diam, bil babi di depan pintu. Asalnya ana wakipun bil babi, saya diam di depan pintu. Maksudnya adalah irhab. Kieu seorang raja lamun ngomongkeun kieu, saya diam, anak wakipun bil babi, saya berdiri di depan naon pintu. Rewas teu moal rewas, tapi lamun nyebutkeun jawab ku isim dohir mah al amiru wakipun bil babi naon al amiru wakipun bil babi
Raja diam di depan pintu. Reuas teu? Da sebab disebut jabatanana isim domir diganti dengan isim dohir atau isim dohir di tempat isim domir. Huruj an muqtado dohir, nuktahnya al irhab. Sudah Jang, cukup Jang, simpulkan Jang. Kesimpulan dari 2 bait tentang huruj an muqtado dohir, seharusnya itu memakai isim domir tapi digantikan dengan isim dohir. Di antara tujuannya lagi yaitu dakwah zuhuri. Dakwah zuhuri mengakui jelasnya musnad ilaih. Contohnya itu sebagaimana contoh sebelumnya yang di dalam syair, ulaika abai fajini bimitlihim. Seharusnya ulaika di situ adalah hum abai, tapi diganti humnya dengan isim dohir berupa isim isyarah jadi ulaika. Tujuannya itu adalah dakwah zuhuri, mengakui jelasnya musnad ilaih. Kemudian selanjutnya yaitu madad. Madad maksudnya tambah-tambah menetapkan di dalam hati pendengar. Contohnya di dalam bait adalah Allahu somadu. Musnad ilaihnya lapad Allah dengan isim dohir. Seharusnya huwa as-somadu, tapi diganti dengan isim dohir lapad Allah. Itu tujuannya adalah madad. Maksudnya ziyadah binuktatit tamkin, untuk lebih menetapkan di dalam hati si pendengar. Kemudian selanjutnya adalah istiqtof, qasdul istiqtof, bermaksud meminta disayangi, meminta diwelas, welas asih, dipikanya. Contohnya di dalam bait tadi syair, ilahi abdukal asi da'aka, ataka, ilahi abdukal asi ataka. Yang menjadi musnad ilaih adalah abduka al asi, itu adalah isim dohir. Seharusnya ana ataka, ana ataituka asian, ana ataituka asian. Musnad ilaihnya dengan isim domir, tapi di sini menggunakan isim dohir. Maksudnya adalah qasdul istiqtof, supaya lebih diwelas, disayangi. Yang terakhir adalah irhab. Irhab itu menakut-nakuti. Contohnya tadi al-amiru di dalam bait, al-amiru waqifun bil babi. Musnad ilaihnya adalah al-amir berupa isim dohir. Seharusnya ana berupa isim domir, tapi diganti dengan isim dohir. Tujuannya adalah irhab, al-irhab, untuk menakut-nakuti. Itulah tujuan atau nuktah-nuktah di dalam huruj an muqtadul zahir, ketika isim domir memakai isim dohir, ketika isim dohir memakai isim domir. Contoh dalam Al-Quran, innallaha non ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Itu harusnya amurukumnya. Udahlah cukup lah. Seharusnya ini gitu. Ini amurukum. Cakap. Alhamdulillah, untuk pembahasan huruj an muqtadul zahir tentang domir dan dohir ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Sebelum ditutup,
Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mari kita baca baitnya yang bait Johar Maknun 2 bait au aksin sama-sama. Sareng sairana ilahi lastulil ilahi kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.